Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Dalam kesempatan ini kita masih dapat bertemu dalam video pembelajaran akidah akhlak untuk siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ketapang yang sedianya kita sudah belajar tanggal 13 Juli kemarin, namun karena wabah virus corona ini masih belum berakhir, maka kita masih tetap dianjurkan untuk belajar dari rumah. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi semangat anak-anak untuk belajar, untuk terus menimba ilmu pengetahuan. Dan kita berdoa mudah-mudahan wabah virus ini cepat segera berakhir dan kita nanti bisa lagi belajar di sekolah ya, seperti biasa. Hamdalah itu adalah kalimat yang diucapkan sebagai pujian atau ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bunyi atau lafaz dari kalimat hamdalah? Yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Apa artinya? Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ya, itu artinya. Nah, kemudian kapan kalimat hamdalah ini kita ucapkan? Yaitu yang pertama, saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hamdalah ini. Ya. Misalnya anak-anak dapat kado atau hadiah dari ayah bundanya atau dari teman-temannya, ya. Dapat hadiah sepeda baru, ya, tas baru. Maka ketika kita menerima atau mendapatkan nikmat itu, kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hamdalah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selain itu, kata Allah, barang siapa yang ketika dia mendapatkan nikmat kemudian dia bersyukur, maka nikmat itu akan kutambah. Namun sebaliknya kata Allah, barang siapa yang tidak bersyukur, maka ingatlah kata Allah, azabku sangat pedih. Sebagaimana ya Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ya,
Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, kata Allah, pasti akan aku tambah nikmatku, kata Allah. Wa la in kafartum, dan apabila kalian ingkar, kalian tidak bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, jadi bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kapan lagi? Ya, kalimat hamdalah ini diucapkan, yaitu ketika ya terhindar dari bahaya. Misalnya waktu kita sedang pergi pakai motor, ya, kita mau diserempet mobil, tetapi dengan pertolongan Allah kita tidak kena serempet mobil, maka terhindar dari musibah itu, ya, sebagai ungkapan terima kasih, syukur kita kepada Allah, ucapkan alhamdulillah. Apalagi ketika kita sampai pada tujuan. Jadi misalnya kita pergi ke suatu tempat, dari Ketapang mau ke Pontianak, atau dari Ketapang mau ke Jakarta. Kemudian setelah kita sampai tujuan, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kapan lagi? Ketika kita mendengar kabar atau berita yang baik atau yang menggembirakan. Misalnya suatu saat anak-anak dikasih tahu bahwa anak-anak, ya, dapat nilai tertinggi dan mendapat beasiswa. Alhamdulillah. Kemudian kapan lagi? Ketika kita berzikir setelah sholat. Ya, setelah sholat kita dianjurkan untuk berzikir, dan salah satu kalimat zikirnya adalah alhamdulillah yang kita ucapkan sebanyak 33 kali. Kemudian kapan lagi? Ketika kita bersin. Jadi kalau orang beriman ketika bersin, ya, dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Baru orang yang mendengar itu membalasnya dengan doa, ya kan? Yarhamukallah. Kemudian orang bersin membalas lagi yahdikumullah. Nah, inilah, ya, waktu-waktu atau saat-saat yang dianjurkan untuk mengucapkan kalimat hamdalah. Pertama, ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua, ketika terhindar dari bahaya. Ketiga, ketika kita sampai pada tujuan, ya. Kemudian saat kita selesai mengerjakan sesuatu, ya, entah belajar, selesai makan, selesai minum, dan seterusnya. Yang keempat adalah ketika kita berzikir setelah sholat, dan yang terakhir ketika kita bersin. Anak-anak sekalian, selain itu, apa hikmah atau keutamaan, ya, yang didapat orang yang mengucapkan hamdalah? Bagi orang yang senantiasa mengucapkan hamdalah pada waktu-waktu yang telah ditentukan tadi, yang pertama, dia akan mendapatkan, ya, akan, ya, memberatkan timbangan amal kebaikannya di akhirat. Yang kedua, tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga adalah akan terhindar dari sifat
sombong. Kalian, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.